Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi tentang bank konvensional. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Grace, Irhamna, Kristia, Tri, dan Eva. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Berdasarkan jenisnya, bank konvensional dibagi menjadi dua. Ada apa aja ya? Ada bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti clearing dan kegiatan valuta asing. Bank umum konvensional menghimpun dana dalam bentuk simpanan, berupa giro, tabungan deposito, sertifikat deposito, dan bentuk lainnya. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR tidak terlibat dalam clearing ataupun kegiatan valuta asing. BPR menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Berikut dasar hukum kegiatan usaha bank konvensional. Selanjutnya, kita akan membahas perolehan keuntungan bank konvensional. Keuntungan yang diperoleh bank konvensional berasal dari bunga serta dari kegiatan inti operasional bank, berupa pengelolaan uang nasabah. Sebagaimana bank syariah, bank konvensional juga menetapkan biaya administrasi untuk kegiatan pemberian pinjaman. Pengelolaan dana pada bank konvensional yang menggunakan bunga, presentasinya tetap. Artinya, walaupun bank mendapat keuntungan berlipat, presentasi bunga tidak berubah. Faktor ini juga menjadikan estimasi keuntungan tabungan atau deposito pada bank konvensional mudah dihitung. Selanjutnya, tujuan bank konvensional. Secara umum, tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu melaksanakan pembangunan nasional untuk mencapai pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik berdasarkan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, fungsi bank konvensional. Yang pertama yaitu agent of trust. Aktivitas perbankan dapat berjalan dengan baik hanya jika ada kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat bahwa dana yang mereka setor di bank akan selalu aman dan dapat dicairkan kapan saja. Demikian pula sebaliknya, dalam menyalurkan dana yang disetor ke masyarakat dalam bentuk pinjaman didasarkan pada kepercayaan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, agent of development. Dalam kegiatan ekonomi ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu sektor real dan sektor moneter. Keduanya saling mempengaruhi. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Jika semua kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, itu akan berdampak besar pada peningkatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Terakhir, agent of service. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam definisi bank di atas, layanan perbankan tersebut mencakup layanan transfer uang, layanan pembayaran, tabungan, kartu kredit, dan lainnya. Selanjutnya adalah sistem bunga. Bank konvensional menerapkan sistem bunga melalui kontrak antara bank sebagai mediator pemilik dana dengan peminjam dana. Ada dua macam bunga yang diberikan, bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang harus dibayar oleh kreditur kepada bank dalam tingkat tertentu, sedangkan bunga simpanan adalah bunga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Selanjutnya, keuntungan bank adalah selisih bunga antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedangkan kepentingan pemegang saham adalah memperoleh spread yang optimal. Di lain pihak, kepentingan pemakai dana adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah. Dalam hal ini, bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Berikutnya, apa saja prinsip bank konvensional? Menurut Martono, prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional memiliki dua metode, yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produksi simpanan seperti tabungan, deposito berjangka maupun produk pinjaman atau kredit yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu.
Yang kedua, menerapkan sistem fee-based, di mana sistem fee-based adalah usaha bank konvensional dalam mencari pendapatan lain di luar pendapatan bunga kredit. Salah satu jalannya adalah dari pendapatan pemberian jasa-jasa kepada nasabahnya. Berikutnya adalah keunggulan bank konvensional. Yang pertama, metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, sehingga bank konvensional lebih mudah mendapatkan banyak modal. Yang kedua, bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk. Ketiga, nasabah terbiasa dengan metode bunga dibandingkan metode bagi hasil. Yang keempat, persaingan antar bank lebih besar sehingga bank terpacu untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan bagi bank konvensional sehingga bank lebih leluasa untuk bergerak lebih pasti. Kelemahan bank konvensional. Yang pertama, bunga yang begitu besar di bank konvensional dapat membuat orang berpikir dua kali untuk membuka tabungan atau rekening di bank konvensional tersebut. Yang kedua, kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit yang tidak potensial. Yang ketiga, adanya praktik curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif, serta praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. Produk bank konvensional ada 4, yaitu giro, tabungan, deposito, dan rekening antar bank. Giro merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain seperti biliet, surat pemindahan buku yang lain, di mana cek merupakan surat perintah pembayaran tanpa syarat, sedangkan biliet giro adalah surat perintah pemindahan bukuan. Selain itu, giro dapat ditarik setiap saat. Yang kedua yaitu tabungan. Berbeda dengan giro, tabungan relatif fleksibel menyangkut berapa dan kapan bisa ditarik oleh nasabah. Tabungan dalam sistem penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, biliet giro, atau yang disamakan dengan itu. Adapun syarat-syarat penyelenggara tabungan ada 6, yaitu 1. Bank hanya menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. 2. Ketentuan mengenai penyelenggaraan tabungan ditetapkan oleh bank masing-masing. 3. Penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, biliet giro, dan sejenisnya. 4. Yaitu penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang telah disediakan seperti ATM. 5. Bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, dan lain sebagainya. Dan terakhir, bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan sebesar 15% untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Selanjutnya deposito. Adapun prinsip-prinsip deposito yaitu 1. Biaya seminimal mungkin, 2. Perlu kestabilan porsi dana, dan 3. Komposisi sumber dana sedapat mungkin mendukung pelaksanaan komitmen pemberian kredit dan penempatan aktiva produktif lainnya. Jenis deposito ada 2, yaitu 1. Deposito berjangka, di mana jangka waktu deposito pada umumnya terdiri dari 1, 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan. Yang kedua yaitu sertifikat deposito, di mana deposito yang diterbitkan atas pembawa, berarti siapa saja boleh menarik sertifikat deposito selama bisa menunjukkan deposito tersebut kepada bank penerbit. Dan yang terakhir ada rekening antar bank. Dalam bank konvensional, rekening-rekening simpanan dan pinjaman antar bank, termasuk pinjaman dari bank sentral, semua diatur berdasarkan bunga. Sumber dana perbankan konvensional. Sumber dana bank konvensional dapat dibedakan menjadi 3, yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua, dan dana pihak ketiga. Dana pihak pertama. Yang dimaksud dengan dana pihak pertama adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Lalu, apa saja jenisnya? Yang pertama, modal awal dari pemegang saham. Modal awal merupakan sejumlah dana yang telah disepakati oleh pemegang saham untuk diinvestasikan sebagai sumber dana operasional sebuah bank pada saat didirikan hingga dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, dana cadangan bank. Cadangan bank bisa berupa laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Sesuai namanya, dana ini digunakan sebagai cadangan sumber dana di masa depan sebagai antisipasi keuangan. Yang ketiga, agio saham. Agio saham adalah nilai selisih yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nominal saham awal bank. Dana pihak kedua. Yang dimaksud dengan sumber dana pihak kedua adalah sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak pertama dan yang ketiga.
Sumber dana ini terdiri dari 1. Pinjaman Bank Indonesia. Pinjaman ini dapat digunakan jika bank mengalami kesulitan dana dan membutuhkan bantuan dari luar negeri. Bantuan ini diproses dalam bentuk pinjaman ke Bank Indonesia yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan. Yang kedua, interbank call money. Jenis pinjaman ini biasanya digunakan untuk menutup kewajiban clearing dan memenuhi saldo giro wajib minimum di Bank Indonesia. Ketiga, repurchase agreement. Dana yang didapat dari penjualan surat berharga dengan jangka waktu dan harga yang sudah ditentukan di muka. Keempat, pinjaman antar bank. Bank juga dapat meminjam dana dari bank yang lain selama mendapat persetujuan dari Bank Indonesia karena berkaitan dengan kebijakan moneter. Yang kelima, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Biasanya berupa surat berharga yang dapat diperjualbelikan lagi dan dapat diperpanjang. Dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana yang didapat dari masyarakat yang memakai jasa perbankan dari bank tersebut sebagai seorang nasabah. Adapun jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan yang paling umum digunakan oleh masyarakat, yaitu berupa simpanan yang bisa ditarik setiap saat selama saldo masih dicukupi dengan batas penarikan yang sudah ditetapkan. 2. Simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan biasanya digunakan sebagai bentuk investasi yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak bank. Selanjutnya, kita akan membahas transparansi informasi produk bank. Ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005. Pasal 4. Pertama, bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap produk bank. Kedua, informasi tersebut disampaikan kepada nasabah secara tertulis atau lisan. Ketiga, bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak etis. Pasal 5. Pertama, informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sekurang-kurangnya meliputi nama produk bank, jenis produk bank, manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank, persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank, biaya-biaya yang melekat pada produk bank, perhitungan bunga bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya produk bank, penerbit produk bank. Kedua, dalam hal produk bank terkait dengan penghimpunan dana, bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap produk bank tersebut. Pasal 6. Pertama, bank wajib memberitahukan kepada nasabah setiap perubahan, penambahan, atau pengurangan pada karakteristik produk bank. Kedua, pemberitahuan mengenai perubahan diberitahukan kepada setiap nasabah paling lambat 7 hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Pasal 7. Bank dilarang mencantumkan informasi dan keterangan yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Pasal 8. Pertama, bank wajib menyediakan layanan informasi yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat. Kedua, penyediaan layanan informasi mengenai produk bank sebagaimana dimaksud pada ayat pertama wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 sampai dengan pasal 7. Lalu, apa saja contoh bank konvensional? Contohnya antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Negara Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Panin, dan masih banyak bank-bank lainnya yang menganut prinsip konvensional. Demikianlah presentasi dari kami. Atas perhatiannya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.